Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Sobat trader, terima kasih udah datang di acara webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Webinar hari ini kita bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir hari ini. Hari ini kita akan belajar tips cepat paham arah tren market forex dan gold. Jadi webinar formal ini khusus untuk trader pemula atau yang mau belajar dasar-dasar trading forex. Jadi yang tertarik untuk belajar gimana sih caranya menghasilkan profit dari trading forex, silakan ikut webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Yang belum diganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu. Karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih sudah join. Kita akan bahas topik kali ini tentang apa judulnya? Kita lihat dulu. Oke, sesuai tips cepat paham arah tren market forex dan gold. Ya, jadi ini tips cepat paham arah tren market. Ya, jadi kan kalau kita trading yang kita perlukan, kita tahu nih arah tren mau naik atau turun. Ya, kalau mau naik kita bisa beli dulu, kalau mau turun kita bisa open sale dulu. Nah, gimana nih Bapak Ibu semua nih, gimana sudah paham belum arah untuk bagaimana menentukan nih arah tren mau naik atau turun? Gimana Bapak Ibu? Boleh silakan buka mic-nya. Kalau ada bisa di chat juga ya. Bisa di chat, ketik di pesan di chat. Gimana? Kita langsung aja nih, kan kita pasang buka aja chatnya. Nanti ada request di chat apa boleh silakan ya. Silakan mau bahas di pers apa. Tapi sebelumnya udah pernah trading semua ya Bapak Ibu ya, atau ada yang belum pernah trading? Boleh info ya, biar supaya kita sesuaikan. Ada yang Anda sudah pernah trading sebelumnya atau ada yang belum? Semua udah pernah trading atau belum? Boleh buka mic-nya atau di chat ya. Silakan. Ya, gimana Pak Baru Hendy? latihan, Pak. Ya, Pak saya Hendy? dengan Hendy, Pak. Iya. Baru latihan di akun demo. Oke, oke. Sudah coba-coba ya Pak Hendy ya. Ya, ya udah. Gimana nentukan tren bisa? Sudah paham? Ya, yang kalau tren naik biru biasanya. Hijau, hijau, hijau. Hijau Oke. naik, kalau tren lagi turun mah biasanya merah. Kalau di akun demo saya itu yang MetaTrader Oh, punya oke. Japa ya. Iya, Japa iya, iya. di Gold FX itu. Oke. Ya, Iya. ya. Pak Mesrial, Pak udah pernah trading sebelumnya?
Oke, misalkan ini saya kasih lihat di chart nih. Ini GBP USD. Nah, misalkan dari gambar ini aja nih, grafik ini, ya ini trennya apa nih? Naik atau turun nih, Pak Hendy? Kalau ini trennya sebentar. Kalau Iya, lihat dari atas dari lagi turun ya, ya, lagi turun, terus naik lagi. enggak Kebanyakan turun. dari Turun ya. dari keseluruhan gambar ini aja. Ini Dari keseluruhan iya, turun, Pak. Betul turun. gitu, turun ya. Kan tadi awalnya dia di sini nih. Kan Oh, awalnya dari awal kalau dari sini ya memang naik kelihatan satu untuk iya kan satu. awalnya kan Kalau sini. untuk dua candlestick ini naik gitu. Iya, ini awalnya kan. Oh iya oh, itu ya, ya. Ini kan Oh naik. akhirnya. Ini naik Ya atau oh, turun? naik Pak. Iya, nah Naik naik naik. ini kan dari sini kan ke sini kan naik ya, tuh gitu. Iya iya. Dari awal itu jam berapa? Hari apa? Biasanya Oh, ngambil kalau ini kan daily, ngambil ini daily ambil chart. start. Oh Iya, daily. ya, ini udah lama ini dari 2000, Mei 2024. Oh Mei iya iya. Iya, tapi Mei, Juni, ini Juli, Agustus, September ya kalau ini 5 bulan jelas ke ya belakang ya. ini naik Iya. ya, Iya jelas ya. naik. Jelas naik, Pak. 5 bulan ke Gimana? belakang iya. Iya, iya. Pak Marjoko, Pak Mesrial, ini jelas ya, ini naik ya, Ya, jelas, ya, jelas naik ya kan. Tapi kalau saya pindahkan ini, pindahkan ininya, time frame-nya, saya pindah ini kan daily ya, saya pindahin ke H1 ya, ke H1 misalkan saya pindahin, ke H4 dulu deh. Nah, kalau ke H4 nih apa nih? Naik atau turun nih? turun. Ya, turun ya. Turun nih, Coach. Turun kan dari dia kiri ke kanan itu turun ya. Ikan turun ya, gini kan? Oh iya iya iya. Ya, oke kelihatan ya, turun ya. Jadi Tapi masih awalnya dari bulan Mei Pak ngambilnya. enggak kalau yang gambar ini aja, Oh gambar ini. ini ini turun ya. Ini mana tadi? Tadi kalau gambar ini aja tadi turun ya. Oh, ini nih. Ya, Nih kayak ini ya, ini gambar ini turun ya. Turun Pak. Oke, jadi kita kita ini kalau begini tadi di daily bilang naik, Naik ya. A4 Kalau bilang 4 turun. turun Nah, terus kalau kita pindahin lagi nih ke M15. Nih, 15 menit ya. ini naik atau turun? Naik Pak. Naik. Jadi kita mau ambil posisi apa nih? Buy atau sell? Buy. Iya kalau naik mau buy. Buy. Oke, gimana? Pak Mesriel, buy atau sell? Pak Mark Joko? Dari yang kita lihat ini, kalau naik udah ketinggian nih, begini ya, Coach. ketinggian. Oh, maksudnya Ya, udah mentok gitu. Kalau udah naik. ah, Iya. Misalkan kalau gini saya geser lah. Nih, misalkan ini kan udah naik nih. Ini naikkan ya. Ini ketinggiannya ya, nih. Ini kan di sini mentok nih. Ini saya tandain ya. Mentok kan? Ya. Ini mentok kan? Ya. Ini misalkan kalau kita geser FNF 12. Ini seharusnya mentok kan? Ya. Ya. Tapi kemudian kita lihat lagi, ternyata dia tembus. Nah, dia Tembus lagi ke ada atas. kata mentok nggak tuh? Enggak ya? Kelihatan ya? Ini bahkan oh ini Lebih. udah tinggi, akan turun. Ternyata naik lagi. Ini udah tinggi akan turun. Ternyata naik lagi. Ini udah tinggi akan turun, naik lagi. Ini udah tinggi. Ternyata naik Terus lagi. naik. Udah tinggi banget nih. Sel. Ternyata naik lagi. Gimana tuh? Nentuinnya gimana, Bapak Ibu? Hmm? Nah itu yang harus diterangkan. Nah, itu dia. Itu yang kita pelajari hari Ya. ini ya. Ya, Jadi ya. kapan kita tahu dia ini udah ketinggian mau turun atau ini udah kerendahan mau naik, ya kan? Ini yang kita pelajari. Oke, kita mau bahas di pair apa nih, Bapak Ibu? Silakan, boleh request. Pak Marjoko, ini yang biasa saya alami ya, bukan Pak Marjoko doang. Hampir 90% lebih ya yang trading mengalami hal yang sama ya. Oke, Pak Bayu gold ya. Gold ya. Kita ke gold. Ya. Oke, ini misalkan gold kemarin ya kan? Gold nih saya geser dulu misalkan. Gold. Misalkan ini kan
Ini kan naik nih, naik terus ya. Gold ya. Ini gold. Gold dari sini. Wah, ini udah tinggi kan? Salah maaf. Sekarang ini kita udah geser ini kan. Wah, ini udah tinggi. Ternyata dia naik lagi. Ini sel. Ternyata dia naik lagi. Sel udah ketinggian. Ternyata naik lagi goldnya. Udah ketinggian ini udah ada apa rejection daripada seller, shadownya panjang, ini bearish candle, sell gitu kan. Ternyata agak bisa udah turun sih, teman, naik lagi ya. Bahkan lebih tinggi lagi. Nah, gimana tuh? Kita mau menentukan bagaimana ini udah apa namanya cenderung trennya masih naik atau udah ada indikasi perubahan tren atau ini trennya masih turun atau ada indikasi perubahan tren ya. Bagaimana caranya? Oke, kita bahas ya di gold ya. Oke, kita bahas di gold. Kita geser aja nih dari yang lalu-lalu ya. Harga yang lalu-lalu aja kita geser dari contoh backtest yang ada ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa aktif ya. Ini kita mau tentukan. Mungkin time frame-nya kita kecilin aja ya. Kalau daily kan tuh kita tradingnya mungkin panjang ya. Bisa bukan sehari ya, tapi berapa banyak ya. Kita H1 aja ya. Ya, H1 mungkin jadinya bisa kita trading dalam satu hari yang sama entry dan exit-nya ya. Ya, atau bisa time frame lebih kecil juga boleh ya. Gimana yang lebih kecil aja? M15 boleh ya? Boleh. M15 ya, kita kecilin aja ya. Jadi entry dan exit-nya bisa di hari yang sama ya. Oke, kita geser ya. Oke, kita geser. Kita jauh-jauh dulu ya. Jadi kita sama-sama pelajari ya. Jadi ketika kita tahu itu lagi trend up, posisi sell kita jangan ditahan ya. Kalau ditahan akan minusnya semakin minus, akhirnya apa? Margin call ya. Kalau misalkan dia downtrend, dia masih jelas down, jangan kita tahan posisi buy-nya ya. Nanti dia semakin turun, posisi buy kita jadinya apa? Bye ya, kena margin call lagi ya. Jadi kita harus perhatikan itu di dalam lihat trennya ya. Oke, kita mungkin langsung dari jauh-jauh kita pelajari sama-sama. Kita bisa pelajari sama-sama. Oke, dari bulan apa nih? Oke, sampai sini dulu lah ya. Sampai bulan Juni ya, Juni awal ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Backtest. Oke, Juni awal aja. Oke, nah, oke siap ya. Nih, misalkan ini dari Mei ya. Kita lihat sini. Ya sedang turun ya. Bapak Ibu ya. Kelihatannya nih sedang turun kan yang terakhir kan? Betul ya? Oke, kita perhatikan. Perhatikan ini yang paling rendah, betul ya? Ini paling rendah kan? Oke, ini paling rendah. Ini level low, yang paling low. Ini level high yang sebelumnya ya. Jadi kalau dia namanya dia bentuk lower ini kan high. Ini high-nya lebih rendah, lower high ya. Lower high. Lower high, lower low. Ini kan low. Low-nya lebih rendah, Itu namanya downtrend. Gitu ya. Tapi misalkan kalau low ini ya, high sebelumnya mungkin yang ini aja, yang ini. Nah, ini ditembus high, itu berarti indikasikan nggak lower high, lower low lagi, tapi apa? High-nya lebih tinggi dibanding high sebelumnya. Udah tanda indikasi perubahan dari down, bisa jadi indikasi jadi up. Cukup jelas ya sampai sini ya Bapak Ibu ya.
Oke, jadi dikasih dia dari down bisa jadi up. Karena apa? Low ini high-nya ini ditembus. High-nya ditembus. Ya, itu ada dikasih jadi up. Nah, misalkan kalau kita ada posisi open sell, misalkan di sini, atau open sell di sini, kalau kita lihat dia sudah ini ditembus, jangan kita tahan posisi sell kita, ya. Walaupun di sini sempat profit dikit, ya, profit dikit sini kan. Kemudian ini floating loss di sini kan, floating loss. Dia tembus ini, jangan kita tahan posisi sell kita. Kalau kita tahan posisi sell kita, maka bisa jadi akan semakin minus karena dia akan semakin naik. Betul ya, Bapak Ibu? Ya, Betul ya. kan? Ya, jadi kalau udah ada tanda ini, ya, ada tanda dia break high sebelumnya, jadi posisi sell kita di sini jangan kita tahan. Lebih baik di cut loss. Lossnya lebih dikit ya dibandingkan kalau dia semakin naik, lossnya akan semakin banyak. Betul ya? Oke, kita perhatikan. Kita tandain aja. Ini high-nya ya. Ini saya tandain warna high-nya yang ini. Ya, saya kasih warna hitam. Ya. Justru kalau misalkan kita kita lihat begini, justru kita tadinya misalkan kita open sell di sini, ya. Karena mungkin di sini kita di sini sudah namanya apa? Break low, ya. Dia akan semakin turun, ya kan? Kita sell di sini kan? Sell di sini. Tapi kalau kita lihat dia turunnya nggak kena level take profit kita dan dia naik di atas level high sebelumnya, maka lebih baik posisi sell kita tutup. Betul ya? Walaupun mungkin stop loss-nya masih ada di atas sini. Stop loss-nya mungkin ya. Tapi kita tutup. Karena kalau kita nggak tutup bisa jadi dia semakin loss ya. Lebih baik loss sedikit daripada loss banyak, ya kan? Jadi dalam trading sebisa mungkin kita upayakan loss-nya itu kecil, ya kan? Tapi untungnya gede. Nah, itu yang kita upayakan. Oke, kita perhatikan ya. Anggap justru kita berubah, kita switch. Tadinya kita adalah di sini open sell, kita switch jadi buy, ya. Misalkan kita jadi buy, ya kita dibantu Fibo, ya misalkan kita dari low ke high sini, kita mau buy di zona discount, ya, zona discount, ya. Kita buy di sini, saya tandain ya, warna ungu. Nih di Fibo 618, ya, golden ratio. Misalkan kita buy sini justru. Jadi sel kita tutup Belajar loss, ya kan? pola-pola candlestick itu Kita bisa buy di bantu sini. kalian untuk Kita buy di sini, kita pasang ini buy-nya kita tandain warna ungu misalkan ya. Ini warna ungu. Oke, ini buy kita udah aktif ya. Stop loss kita di bawah, di level bawah low ya, sini. Stop loss kita warna merah, ya kan? TP kita, nah ini terserah TP-nya di mana. Mau 1:1, misalkan 1:1 berarti TP-nya kurang lebih ya di sini ya, 1:1. Ini warna hijau. Kalau 1:2 ya apa-apa lebih bagus ya. Misalkan anggap aja 1:2 di sini ya. TP-nya ya kan. 1:3 boleh juga, berarti kurang lebih misalkan di sini 1:3. Jadi maksudnya loss-nya 1, reward-nya 3 kali lipat daripada loss-nya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, kita pasang udah buy di sini, udah open ya di sini. Kita lihat FNF 12. Ya. Kita perhatikan Open agak buy. agak bergerak mana. Nah, kita perhatikan memang kalau misalkan di M15 ya kita perhatikan di sini mungkin dia kena stop loss ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini kita juga perhatikan ketika dia di time frame yang lebih besar, apakah dia ini cenderung naik atau turun. Nah, itu perlunya namanya analisis top down ya. Jadi kita perhatikan arah besarannya misalkan di H4 dulu, H4 ya. Baru kita nanti entry-nya di misalkan di M15 ya. Ini bisa perhatikan, oke. Oke, ini contohnya dia ternyata dia semakin turun ya. Oke. Kita perhatikan, nanti kita perhatikan kalau dari 4. Oke, ini semakin turun. Misalkan ini stop loss. FNF 12. Geser lagi. FNF 12. Oke, perhatikan. Oke, nah sini ya. Ini harga
paling rendahnya yang sebelah bawahnya sekarang kan, yang ini yang paling rendah, ini high sebelumnya. Oke, kita pasang lagi. Misalkan tadi kita hilang satu, anggap aja misalkan itu adalah 1% daripada modal ya. Kita hilang 1% daripada modal. Oke, kita pasang lagi. Ini kan udah tembus, nih, udah tembus high sebelumnya ya. Kita tembus. Oke, ini dikasih dari downtrend jadi uptrend. Oke. Kemudian kita misalkan dibantu lagi, misalkan kita pasang Bibo ya. Kita buy di misalkan di 50 atau 618 ya. Misalkan kita buy di 618 atau 50. Oke, kita tandain. Kemudian kita pasang stop loss di bawah low. Oke, di bawah low. Oke, kemudian kita pasang take profit ya. Nah, take profit misalkan 1:1, misalkan di 1:1 misalkan di sini ya. Nah, ini disesuaikan dengan modalnya ya. Lotnya misalkan ini adalah 1:1, berarti loss 1% dari modal, kalau profit 1% daripada modal, misalkan gitu ya, disesuaikan dengan lotnya ya. Oke, kemudian kalau misalkan 1:2 misalkan di sini, 1:2 ya, 1:2 misalkan di sini. Oke, 1:2 misalkan di sini, 1:3 mana? Di sini misalkan. Oke ya. Oke, kita lihat FNF 12. Oke, FNF 12 agak kemana? Nah, misalkan ternyata dia naik kan, naik terus ya. Jadi ini adalah tanda perubahan tren. Dia sudah berubah tren dari down jadi up karena sudah break daripada high ini ya. Ini perubahan tren. Makanya kita lihat dia berubah tren jadi naik. Kita bergerak FNF 12. Dia semakin naik, ya semakin naik. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Oke, ya kemudian kita lihat lagi, ini kan lagi jadi uptrend ya, ini jadi uptrend. Kita FNF 12. Oke, misalnya uptrend. Ya, kita cenderung untuk open buy ya. Kapan lagi dia berubah jadi downtrend ya, ketika nanti dia break lagi high-nya ya, high-nya kan di sini yang terakhir. Ini high-nya, ini low-nya, ini ditembus. Nah, itu tanda juga perubahan tren ya, dari up jadi down. Nah, kurang lebih gitu dulu ya. Sementara itu dulu. Oke. Nah, kita bisa ubah nih. Kita dari di H4 ya. Kita di H4. Ganti H4. Oke, kita ganti H4. Geser. Oke, kita di H4. Oke, ini contohnya. Misalkan ini ya, ini lagi downtrend ya. Ini lagi downtrend. FN F12. FN F12. Ini downtrend. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Ini paling low-nya yang bawah. Yang paling bawah ini paling low ya. Kemudian high sebelumnya adalah yang ini. Kita tandain. High sebelumnya yang ini nih. Oke, kita tandain warna hitam. Oke. Nah, misalkan kalau dia FNF 12, kita lihat dia ditembus. Nah, itu ya. Itu tandanya udah perubahan tren dari downtrend jadi uptrend. Nah, kita cari untuk kita posisi open buy ya. Nanti lebih detailnya kita perhatikan ini, misalkan kita udah begini, kita cari di sini lagi untuk di level diskonnya ya. Kita tentukan. Oke. Kita geser lagi FNF 12. FNF 12. Oke. Nah, ini ya. Ini yang kita tentukan, kita itu buy di zona diskon ya, mulai dari Fibo 50. Jadi kita buy di sini. Ini udah mulai buy di zona diskon 50 ke bawah ya, diskon. Ini kita ungu ya. Kemudian stop lossnya kita taruh di bawah. Oke. Kita taruh di bawah. Warna merah. Oke, ini hitamnya kita hilangkan dulu aja. Oke, take profit kita misalkan kalau 1:1 kurang lebih di sini ya kan. 1:2 di sini. 1:3 di
Sini kurang lebih ya. Oke, ini warna hijau ya. Oke, hijau. Ini ganti warna hijau. Hijau. Oke, ini warna hijau. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Ini kita lihat dia udah aktif di sini kan, aktif. Nah, ini kena stop loss, Anjing. kena take profit nih, Bapak Iya, Ibu. Coba perhatikan, ini kan aktif di sini kan, bayinya iya, aktif. Ini kena iya. kena merah, stop loss atau kena hijau di TP1, TP2, TP3. Gimana? Kena take profit. Ya, Udah take profit yang candle yang kedua. Kedua dari akhir ya. ini kan entry-nya di sini nih. Ketika Oh dia iya, aktif nih, di sini kan aktif ya. ya. Sini aktifnya. Oke, kita perhatikan ini kena stop loss atau kena take profit 1, 2, 3. Kita FNF 12. Perhatikan. Oke, dia Coba bergerak. lihat. Ya, ini kena TP TP1. itu apa? Ini TP1 kenapa? TP1 kena kan? Iya, Lanjut TP2, ya kan? kena, TP2 kena. kena kan? Kita lihat lagi, Ya, dia bergerak. Siap, bergerak lagi. Oke, dia sempat turun lagi ya. Jadi kita lihat TP2 kena, ya ini kemudian dia sempat turun lagi ya. TP2 tadi kena ya. Jadi 1/2 kenanya di TP2. Tapi kita bisa perhatikan ini juga ada indikasi bahwa ini udah perubahan ya. Sebelum kita tahan sampai bawah tadi itu udah ada perubahan di sini. Ini kan high-nya, ya kan? Ini low-nya ditembus ya, jangan kita tahan lagi posisinya karena udah perubahan, ya kan? Lebih baik kita close ya. Close-nya bisa jadikan ini jadi BEP plus ya, SL plus. Karena kan ini yang ungu kan entry-nya kan? Yang ungu kan entry-nya kan ini. iya, Ya, dia kita udah tutup ketika dia sudah break ini. Break yang sini nih, low ini kan. Ya, itu udah iya. masih plus ya kan? Enggak minus. Itu gimana? Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan, Bang Vio. Silakan. Cukup jelas bagaimana menentukan arah tren Itu atau untuk menandai break low dan break high-nya dilihat ke belakang berapa hari atau berapa jam itu ini grafiknya kan terus maju kan itu grafiknya terus berjalan. Tahu biasanya berapa hari ke belakang itu dilihat. Duitnya nggak ada. ini kan sesuai time frame beda-beda, Pak. Oh, Ada oh iya iya. daily H1 M15. Tapi poinnya adalah kita lihat ini aja. Ini kan paling low nih. Yang paling low itu low lembah. Iya iya. Lembah. Lembah ya paling Lembah. rendah gitu. Paling lembah ya. Iya iya. Ini kalau misalkan ini adalah paling lembah, paling Iya. dalam. Terus Tidak ada kemudian lagi gitu. Tidak ada betul, lagi di time frame betul, yang lain kecuali itu gitu. betul. Ya, berarti Kemudian siap-siap untuk buy sebelum gitu ya. ya sebelum kita tentukan bahwa ini dari down jadi up, ketika apa? Ya. Ketika dia lewatin level puncak ini. Oh iya iya. Nah, ini kan dilewatin nih puncak sebelumnya. Oh iya Yang iya. paling tinggi sebelum lembah ada Iya, puncak. ada puncak. Iya. Nah, ini Gitu. ketika ditembus ini itu tandanya perubahan tren dari downtrend Siap untuk buy gitu ya. Oh siap iya. untuk buy, betul. Oh gitu ya. Iya. Untuk buy ya. Makanya setelah ini kan dia naik, ya kan? Setelah Iya ini iya. kan dia naik. Nah, itu jadi kita jangan posisi sell lagi ya. Mungkin tadinya Iya. kita di sini masih sell. Iya iya iya. Tapi ketika dia udah lewat sini jangan kita sell lagi, justru kita Iya. mesti open buy. Karena tadi sudah ditembus itu high-nya ya, Betul. high. Iya, iya. High-nya ditembus yang High. ini. Iya, betul. Ya, ngerti kalau gitu. Betul ya kan, ketika high-nya ditembus maka dia akan semakin naik kan? Ya. Iya, iya. Dia naik ya kan, naik ya gitu. Hari ini ada bisa Gimana? Cukup jelas? Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau ada posisi open saat ini, Bapak Ibu? Mungkin kita bisa bahas. Ini masih cenderung naik atau turun? Nah, boleh kita coba lihat sama-sama. Silakan. Kenapa slow-slow ya? Ada mau di pers apa selain gold? Mungkin ada posisinya. Kan tadi kan aku beritahu baru dong. Gimana? Banyak banget urusannya. Ada posisi apa? Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Asep, Pak Mensriel, Pak Bayu, Pak Hamka.
Pak Endi, Pak Indra, gimana? Itu Pak untuk menentukan buy itu Pak. Gimana Pak? Untuk menentukan buy, Menentukan buy. ya kita pakai indikatornya itu apa tadi itu Pak? Oke, tadi kita namanya itu Fibonacci retracement. Ya, ini sebenarnya bukan indikator tapi ya ini tools. Tools Terus ya, tools yang di sini atas nih. Ini ada ini nih, kelihatan di sini ya. Ini ada Fibonacci yang atas ini. Nah, itu kita mau cari misalkan kita mau cari harga diskon kalau beli, kita mau cari harga premium kalau kita mau jual. Jadi kalau beli usahakan beli lebih murah. Kalau jual usahakan jual lebih mahal. Betul ya, Pak? nilainya itu gimana tuh Pak? Pas Oke, waktu nilainya seperti ini ya. Misalkan saya geser dulu ya. Ini kan. Ini saya geser ya. Ini misalkan nih ya, ini kalau kita tarik dari sini ke atas, ini diskonnya udah diambil, kelihatan ya. Ada shadow panjang ya. Ini banyak yang beli ya. Istilahnya Pak Asep ya tadi ya. Pak Asep. Ya Pak Asep atau Pak Mesrial tadi? Rizal Pak. Oh Pak Mesrial. Oke, Pak Mesrial misalkan contoh nih Pak. Kalau Bapak yang terdekat ini rencana Anda mau beli barang apa Pak? Misalkan contoh aja. Mau beli Misalnya barang ya? gold. Oh, Bapak mau beli emas maksudnya? Emas batangan ya? Ya, misalkan emas batangan harganya saat ini misalkan yang tertinggi di sini kan. Misalkan di $1.900 per troy ounce ya kan. Nah, Bapak mau beli kalau harganya lebih murah gitu kan. Karena kedepannya emas akan naik terus kan, gitu kan. Nah, Bapak cari nih di level diskon. Ini kan Fibo ini kalau kita tarik dari bawah ke atas, dia ada level-levelnya 236, 38,2, ya, kemudian 50, 618, 70,5, 78,6, 100. Ya, jadi mulai daripada 50 sini, 50 ke bawah itu diskon namanya. Diskon itu ya itu lebih murah ya kan. Oke, kita perhatikan. Ketika dia menyentuh level diskon, perhatikan ya, FN12. Perhatikan ya. Tuh, ini kan ada shadow-nya panjang. Ini diskonnya sampai 78,6% misalkan. Ini namanya harga diskon. Bapak beli nggak ketika diskon 78,6% harga emas? Beli nggak? Borong ya. Betul nggak, Pak Mesrial? Diborong ya kalau ada diskon 78,6% harga emas. Gimana? Ya diborong Pak. Diborong. Nah, diborong makanya lihat nih. Ada shadow-nya panjang. Ini berarti buyers masuk besar, betul ya? Tuh nih shadow-nya panjang nih. Kelihatan ya? Sini Ya. shadow panjang. Nah, makanya sejak di level diskon itu banyak yang beli. Kenapa harga naik? Karena banyak yang beli. Kenapa harga turun? Karena banyak yang jual. Oke, kita perhatikan. Sejak diskon itu harga naik. Tung, kan langsung tinggi kan? Dari sini langsung buy, ya kan? Perhatikan lagi ya. Ini udah diskonnya udah diambil. Kita perhatikan lagi. Misalkan kita ubah dari low ke high lagi. Sini ya. Cari harga diskon lagi, Pak. Dimulai Fibo 50. Sini ya. Saya tandain ya. Warna ungu ya. Ini ya. Oke. Perhatikan ya. Ini kan harga di sini saat ini kan. FNF12. Oke, ini belum kena. Oke, berarti kita tarik aja dari bawah ke atas. Sini ya. Ini udah mahal sini kan. Tapi kita tetap cari diskon ya. Kita pemburu diskon ya, sini kan. Kita buy di situ ya. Ini harga masih di sini, belum kena posisi kita. FNF12, perhatikan ya. Nah, ini belum juga, kita ubah lagi. Paling tingginya sini. Oke, mulai diskonnya di sini berarti yang di sini 1905. Oke, perhatikan FNF12. Perhatikan ya. Ya, kita lihat. Nah, kena diskon kan sini kan? 50. Ya. Ini banyak yang beli kan, banyak yang beli. Ya, namanya diskon 50%, gede-gedean. 50 ya pada beli. Sehingga ketika habis dibeli,
banyak yang beli, harga naik ya. Harga naik atau turun? Harga naik. Ting. Ya, kelihatan kan? Ya, belinya di diskon di sini, diskon 50%. Banyak yang beli nih. Ya. Apalagi kalau diskon 78,6%, lebih banyak yang beli. Apalagi loh 99,9% diskonnya. Mau buy di sini, Pak. Ah, Ya, gimana? Cukup jelas ya? Silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan, Pak. Atau ada posisi apa eh, di posisi apa yang mau dibahas nih? Masih mau naik atau turun? Halo Pak, mohon maaf Pak. Silakan, Pak Asep. Pak, kalau saya mau ini aja Pak, ini pakai apa ya Pak ya? Pakai apa, Pak? Maaf. Tool ini menggunakan apa Pak? Saya pengen untuk analisanya gitu. Ini cuman Ini yang Bapak pakai ya. cuman pakai Fibonacci retracement, Pak. Yang di atas ini. Fibonacci retracement. Fibonacci retracement, Pak. Nanti Pak ya. Ya, Fibonacci. Untuk cari harga diskon, Pak. Kalau kita mau beli. Untuk cari harga premium kalau kita mau jual. kalau aplikasinya MT5 ya Pak, ini ya. Ya, MT5 betul, Pak. MT5 ya, betul. MT5, betul. Nah ini kan waktu mau ngambil posisi kan itu terus berjalan, harus Betul. kita tunggu gitu, maksudnya kan ada pas waktu put new order baru, nah, kan ada main itu teh. Jadi kita teh harus nunggu analisis dulu si ini apa caranya itu si candlestick ini gitu. Ya, kita nunggu. Ya, ya. Kita Candlestick sesuai dengan Betul. prediksi kita gitu, yang tadi yang Bapak terangkan gitu ya. Betul, Pak. Ya, Ya. oh iya iya. Setelah itu baru kita ambil posisi ya untuk take profitnya berapa, dan stop lossnya berapa gitu. Betul, Pak. Ya, ya. Jadi kita nunggu harga sesuai dengan prediksi kita gitu ya, yang Betul, tadi Pak. Bapak terangkan ya. Apa Ya. mau di buy di harga segitu, mau di Betul, sell di Pak. harga segitu. Oh iya iya. Betul. Tahu gitu. Iya iya. Ya, betul, Pak. Misalkan Bapak mau beli misalkan handphone, ya kan? Ya, ya. Handphone nih atau iPhone terbaru lah misalkan gitu kan. Iya iya iya. Misalkan harga misalkan 20 juta, ya kan? Iya iya iya. Ya. Bapak belum beli nih di 20 juta. Iya iya. Beberapa hari kemudian harganya 10 juta, Pak, diskon 50%. Bapak Oh, iya, iya. langsung datengin nggak untuk beli itu ke tokonya? Langsung kan? Iya. Oh iya. Gitu, Pak. Atau Jadi Bapak harus- udah pesen duluan, kalau harga dia turun ke 10 juta, saya mau beli ya, saya order. Iya. Iya. Saya pending order namanya. Oh, kalau pending order ada caranya, Pak? Bisa. Oh, bisa walaupun Iya. harga lagi di atas toh, kalau di bawah saya udah menentukan bahwa harga teh bikin segitu, bisa ya? Betul, bisa, Pak. Oh iya iya bisa. Kita coba Ya. lihat caranya ya nanti ya. Iya, itu ingin tahu yang satu lagi itu yang pending order saya. Iya. Ini Bu Santi, TF berapa aja, Bu? Ini contoh H4 atau H1 boleh. Terus kalau Pak Sahlan harga terendah tertinggi. Ya, ini aja Pak Sahlan nih. Misalkan yang terendah dari harga yang terendah ini aja yang terakhir. Ini rendah nih, low, lembah. Ini kalau misalkan kita di pegunungan, ini lembah Ya, yang paling rendah lembah. aja. Ini yang paling rendah misalkan yang terakhir. Ini kemudian harga tertinggi yang terakhir di sini. Yang paling tingginya nih. Nah, kita lepas. Ini berarti dari lembah, low, yang terendah ke high, puncak yang tertinggi. Nah, ini kita tarik gitu dari rendah ke yang tertinggi. Ya, nanti kita dapat level-level Fibo. Nah, kita cari diskonnya mulai dari level 50 ke bawah. Ya, 50 ke bawah itu diskon, ya. Rebuy ya, untuk rebuy. Ya, untuk di-buy, betul. Ini kan udah kelihatan nih. Trennya Ini naik ya. Trennya betul. naik ya. Karena trennya naik. Tanda trennya naik apa? Tanda tren naik ketika tadi kan sudah nembus level high yang ini, ditembus ya kan? Ini paling low, paling ini high. high-nya ditembus. Itu yang paling Nah, high. itu dari down udah ada perubahan jadi up. Nah, makanya kita cari buy. Cari buy tetap cari diskon. Jangan kita buy di sini. Ya. Iya. Buy ketika dia diskon dulu. Diskon sini 50%, baru kita buy di sini. Nah, kita buy di sini. Ya, hasilnya apa?
Candlestick-nya nunggu turun dulu atau enggak Ya, apa-apa? boleh kita nungguin, boleh kita pending order, boleh. Oh iya, Pending order itu kita setting harga tanpa kita harus tungguin sampai harganya kena. Tapi Kita sudah itu setting masuk pending order sistem. belum bisa ternyata ya. Iya, masuk sistem ya. Aplikasinya masuk di sini. Ya, contohnya begini ya. Misalkan contoh di paling update aja, paling harga terakhir ya. Nah, ini ya. Harga terakhir ya. Udah 2572 ya kan? 2572. Ya, ini kalau di minggu-minggu sebelumnya kalau kita lihat di YouTube channel Java Global Future itu udah diprediksi 2565, udah Ya. 2 minggu lalu. Iya. Ya. Itu di Java Global Future. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya YouTube channel Java Global Future ya. Bisa ikuti ya di subscribe ya kan. Ya, ini perhatikan nih, kalau kita perhatikan dari 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu nih, perhatikan nih. Dari 2 minggu lalu ini kan ada kelihatan itu ya. Kelihatannya di situ ada tulisan ini gold ancang-ancang terbang 2565, betul kan? 2565 ya. Ini kan kelihatannya. Ini gold bisa ke arah 2565, ada kan? 2 minggu lalu kan? 2 week ago, ya kan? Ini 11 Hari yang lalu. Nah, kita perhatikan 265 sudah kena nggak? 265 di sini nih, 2565. Nah, di sini nih. Kena ya? Tercapai ya? Sesuai prediksi ya. Ini. Dari 2 minggu lalu sama 11 hari lalu. Oke. Kita perhatikan. Ini masih cenderung naik ya. Naiknya kemana? Nah, kita bisa dibantu ya dengan misalkan level-level Pibo juga nantinya ya. Misalkan kita mau tungguin kalau misalkan dia di diskon ya, diskon. Misalkan anggap aja ini paling tingginya di situ ya, dari low ke high ya. Maka di diskon ini kita mau ambil di buy sini kan di 2537 ya. Sini ya. Kita bisa pending order nih. Kita bisa new order. Kemudian kita bisa misalkan pending order, tipenya ganti pending order by limit. Volumenya sesuaikan ya lotnya. Kita bisa price di ini, di bawah ini 25. Pending order by limit pending. Betul, by limit. Kita Order by limit. price-nya 25 misalkan 37. Kita bisa di Iya, bawah. Stop loss kita misalkan 100 pip, 2527. Kita setting juga stop loss-nya. Terus kemudian take profit kita mau misalkan 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada loss-nya, boleh juga ya. Misalkan 3 kali lipat, berarti 2567. Boleh, nggak ada masalah. Ini kan? Place. Yang gitu ya, place ya. Maka nanti dia muncul ketika kita tekan level sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan. Ini kan ini yang buy limitnya yang hijau ini kan, titik-titik ini. Jadi prediksinya dia nanti turun dulu ke sini ya, ke zona diskon ya. Stop loss-nya di bawah, tapi dia langsung naik, prediksinya dia naik lagi kena TP kita di sini. Nah, gitu kurang lebih ya. Ini. Nah, itu bisa pending order ya. Pending order itu nanti udah, ini kita sudah setting ya pending order. Kita bisa tinggalin, nggak usah harus diliatin terus. Ya, kita enak, pas kena Ya. langsung dieksekusi ya. Ya, ini kita bisa pesan harga. Udah kita bisa tutup laptopnya. Kita itu saya teh ingin teh pesan harga gitu tah supaya jangan nunggu sampai saya betul. menentukan untuk golden rate-nya gitu tah. Betul. Kalau ditentukan oleh sendiri mau di sana tah, Bapak tunjukkan di sana tah. Maunya di sana saya teh pakai pending order gitu namanya itu. Ada kliknya apa, Pak? Tadi new order kan? Oh iya, order, quick order. Tipenya dari market execution jadi pending order. Oh, dari market execution. Jadi pending order. Jadi pending order. Oh, Ya, pantesan saya terus di latihannya di market eksekusi. Jadi pending iya, order. betul. Diubah pending Ya, order. jadi diubah. Ya, Kalau siap. kita mau beli lebih murah, buy limit. Buy limit ya. Ya, kalau kita mau jual lebih mahal, sell limit. Sell limit. Kalau kita mau jual di atas, ya. Iya. Gitu. Ya. Cukup Terima kasih, jelas. Pak. Ya, jelas, Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Di kolom chat masih ada pertanyaan Pak dari Pak Sahlan. Masalah Iya, tadi udah yang tanda tertingginya kan tadi udah. Ini Pak. Ini saya boleh tanya nggak nih ya? boleh silakan Pak Randy. Ini Pak, ini kan sekarang kalau lihat market ini kan dia break ATH terus tuh ya. Betul. Untuk menentukan di mana kita posisi sell-nya itu gimana tuh Pak ya? Karena kan ngelihat ini resisten dijebol terus. Jadi kalau kita kondisinya lagi uptrend, maka lebih baik kita posisi buy atau sell, Pak. Ya harusnya sih baik. Cuman maksudnya untuk menentukan posisi sell kita ini di mana ada caranya nggak Pak? Oke, kalau misalkan walaupun di time frame H4 ya ini kan uptrend, maka Ya, lebih baik kita ambil posisi buy. Tapi Bapak mau ambil posisi sell, betul ya? untuk scalping aja sih Pak. Gini. Scalping, oke. Kita bisa ganti time frame yang lebih kecil, Pak. Misalkan M15. Oke, M15 ya. Atau M5. Gitu, Pak ya. Ini ketika apa? Ketika apa? Ini contohnya ketika kalau di M5 ini kan paling high, Pak. Paling tinggi. Betul ya? Pak Randy? Kalau M5 ya, ini paling high ya. Agak tertinggi ya, Pak. Ya sepakat. Oke, ini agak low sebelumnya kan? Ini kan? Betul ya? Betul Pak. Oke, kalau Bapak mau sell, ketika apa? Ketika harga nanti menembus level low ini, Pak. Selama dia belum menembus level ini, maka tidak ada indikasi dia mau turun. Tapi masih tetap naik, ya. Selama dia belum menembus low itu, masih dia uptrend. Tuh ya. Tapi kalau udah dia tembus sini, nih, nah itu indikasi perubahan dari uptrend jadi downtrend, tapi di M5. Gitu ya, Pak. Beda-beda ya. Iya. Tapi di M5 kan Bapak mau scalping kan? Iya Iya, betul. sekali. Maka time frame-nya kan kecil. Misalkan M5. 15 menit ya. Ya, M5 contohnya. Jadi jangan sell sekarang, Pak. Karena belum ada indikasi dia harga mau turun. Masih uptrend. Kecuali tembus level low ini. Tembus ini, berarti Bapak siap-siap sell. Tapi jangan langsung sell. Nunggu harga apa? Premium. Misalkan Bapak tarik dari high, ya, cari harga premiumnya. Premiumnya misalkan dari high, tarik ke bawah misalkan di sinilah. Terakhir di sini ya. Nah, Iya. Bapak sell-nya di sini. Di sini nih, di harga premium di sini. Nah, Bapak sell di sini gitu. Stop loss. Harga golden. Golden ratio boleh 618, boleh. Nanti stop loss-nya di atas sini. Di atas high. Stop loss-nya di atas high. Gini. Nah, gitu ya, Pak. TP-nya ya di bawah kan? TP-nya di bawah sini kan? TP-nya di Iya, untuk sell ya. Ah, boleh, boleh. Ini kalau mau scalping misalkan, boleh. Gitu. Oke deh Pak. Makasih Pak. Ya, Pak. Sama. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Pasalan nih. Pak, itu Vibo yang bawaannya. Iya, Bu Santi ya. Ini Vibo bawaan tapi saya tambahin levelnya. Ada level 70,5, ada level 78,6. Nambahinnya gimana? Nambahnya klik kanan aja, properties. Ya, kemudian nanti levelnya tambahin nih. Iya. Aja 0, yang di level 0,705, tapi yang di deskripsi 70.5 pasti. Kalau mau ada harganya, ini pasang kurung buka, simbol persen, simbol dolar, kurung tutup, supaya nanti ada harganya kelihatan sini. Selain levelnya ada harganya. Gitu. Klik OK. Nah, nanti muncul sini garis-garisnya ya, Bu Santi ya. Oke, sekarang hari Jumat, Pak Kapto ya. Sekarang hari Jumat, kalau open posisi belum kita tutup sampai market tutup, kita masih melanjutkan tradingnya. Apakah ada biaya inap? Iya, ada biaya inap ya untuk setiap transaksi. Tuh, tapi kecil ya. Ya, kurang lebih cuman senilai dengan 1 pip atau 2 pip ya pergerakan ya. Sedangkan pergerakan kan bisa lebih daripada 100 pip.
ya. Biayanya paling sekitar senilai ya 1 sampai 2 pip gitu. Oke, Pak Kapto ya. Silakan. Sell premium di harga berapa Vibonya? Ya mulai dari 50 sampai ke atas, sampai 100 ya. 50 ke atas itu kan premium, tinggi lagi sampai 100 itu lebih premium lagi ya, mendekati 100. Bu ya, cukup jelas ya Pak Mesrial ya. Ini Pak, kalau tool Fibonacci Retracement bisa dipakai untuk semua item apa produk baik emas, Bisa, Pak. forex atau dan lain sebagainya. Bisa, Pak. Bisa. Untuk Oh ya, ini hanya tool saja ya. Untuk Pak. menganalisa ini ya, Anda menganalisa Semua produk, Pak, termasuk Bapak dagang mau beli apa, harga baju, harga handphone. Oh iya ini Masuk, Pak. sebagai tool aja Ini ya. tinggal simbolnya Bapak ganti aja. Ini Iya. simbol ini mau diganti di sini harga, misalkan di sini mau jadi harga apa namanya? Harga baju ya, Oh iya. agak Dari mulai apa? Harga tomat. Nah, boleh juga, Pak. Sama untuk saham, untuk kripto, untuk saham, forex, untuk kripto, emas gitu ya. semua harga produk, Pak, bisa Minyak, ditambahkan, minyak, boleh. ya. Itu kan banyak simbol-simbol itu ya. Boleh, Pak. Ini mau diganti kripto, boleh semua, Pak. Diganti aja, tinggal ganti doang atasnya, Pak. Nah, kripto. Tapi disarankan khusus untuk katanya ujungnya harus ada FX itu kan yang punya kita ya FX punya Japa. Oh iya. Kode FX ya. Ya, lebih Apa baik. koin FX ujungnya Betul, lebih baik simbol ya. tradingnya di Java, betul ya. Japa dan itunya simbolnya FX ujungnya gitu. Ya, kalau trading di Java, withdrawal-nya cepat, Pak. Jadi Iya. withdraw cepat, nggak Ya inginnya di sini saya juga ya. nggak ditahan-tahan, iya, Pak. Silakan. Ya, Silakan yang lain ya. ya. Ada lagi? Silakan. Pak Bu Santi ya, mohon diulang settingan. Oke, settingan contoh ya, settingan. Aplikasinya menggunakan apa Pak? Bisa download di mana? Oh nih, boleh admin tolong kasih linknya. Kalau yang untuk laptop ada linknya nanti dikasih Meta 5-nya. Kalau di handphone ya tinggal cari kalau misalkan di Android di Play Store ketik aja MetaTrader 5. Nah, nanti diinstal aja ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Nih, Bu Santi ya. Settingannya ini contoh Bu Santi. Ini contoh apa nih, Pak Gold ya. Ini kan M5 ya. Kita nggak apa-apa juga di M5 boleh. Ini kan lagi uptrend. Kita mau cari harga beli lebih murah. Ya, kita Fibo. Kita pasang Fibo. Ya, kita pasang Fibo. Kemudian oke, kita pasang Fibo. Kita nih tarik aja nih dari yang low-nya ini ke high. Ini kan low terakhir, ini high yang terakhir. Nah, kita bisa buy di sekitar area diskon ya. Area diskon di mana? Ya ini dari Fibo 50 ini sampai mendekati 100. Disinilah level buy kita, Bu. Selama itu trend up ya. Ini buy kita. Kita bisa buy di sekitar area ini untuk posisi buy gold. Cukup jelas, Bu Santi? Ya. Oke. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak, boleh tanya Pak? Silakan Pak. Kita dalam perdagangan forex ini kan menentukan masa depan. Menentukan masa depan, oke. Prediksi ya. Iya betul. Ketika kita itu ingin misalnya ambil posisi buy, tentu di titik mana angka itu menunjukkan titik terendah dalam harga terendah. Nah, saya itu belum paham apakah yakin itu titik terendah itu misalkan di angka sekian. Nah, itu saya belum paham. Jangan-jangan misalkan kita buy padahal titik itu bukan titik terendah, ternyata masih bisa harga turun gitu kan. Nah, itu yang
paham. Kan kita berbicara masa depan. Ya, Kalau kita misalkan beli, oh ini tahu ini pasti kalau sudah begini misalkan ini bakal turun terus. Ini ya, berarti kita beli di level premium. Itu untungnya juga sedikit, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita pas membeli, misalkan di titik kalau kita mau sell misalkan itu di titik tertinggi, nah nanti apakah yakin akan titik itu adalah titik tertinggi dan nanti ke depannya akan harga turun? Nah itu yang saya belum paham Pak. Sebetulnya seperti itu. ya, Kalau kita beli di titik premium itu kan tidak seberapa hasilnya juga. Nah ya, gitu Pak. Kalau kan maaf, itu kan hanya membicarakan data riwayat tren masa lalu. ya, Ketika masa depan itu kan sangat gelap pasar itu Pak. Gitu Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. ya. Oke. Ya, ya contoh ya Pak. Ya, nanti Bapak bisa coba untuk supaya lebih yakin. Bapak bisa coba di demo akun ya kan, supaya lebih yakin ke bagaimana analisanya ya. Oke, misalkan contoh dulu ya Pak, contoh sederhana. Ya misalkan ini tadinya downtrend Pak, betul ya? Ini kan downtrend. Oke, ini downtrend. Ini harga paling rendah yang paling bawah Pak. Harga paling rendah yang paling bawah. Harga terendah yang paling bawah ini ya Pak. Oke, kelihatan ya? Yang paling rendah. Kemudian harga tertinggi sebelumnya yang ini Pak. Ini di kanan ini kita belum tahu nih. Ini mau naik di kanan ini mau naik atau turun kita belum tahu Pak. Iya, ya. Ya belum tahu kan? Kita belum lihat nih. Yang di kanan ini mau naik atau turun kita nggak tahu, ya kan? Ya kita berdasarkan data yang sebelumnya, ya kan? Ya. Untuk prediksi ke depannya. Oke, itu namanya analisa teknikal kan? Oke, kita perhatikan. Ini tadi yang terendahnya, yang kemudian tertingginya, perhatikan. Tertingginya ini, Pak, ya, tertinggi sebelumnya ya, sebelum yang terendah. Kita perhatikan, ya, ke kanan kan kita belum tahu nih harganya ke kanan kan? Perhatikan. Oke, kita geser nih, Pak. Harga bergerak nih. Ini misalkan ini hari ini kondisi terakhir di yang hijau ini kan. Kemudian besok misalnya dia bergerak, dia bergerak kan. Nah, perhatikan dia bergerak, dia tembus ya Pak sini. Ini kan harga yang tertinggi tembus nih, bukan yang shadow ya Pak, yang closing candle ya sini. Nah, berarti ini tanda ada perubahan dari downtrend jadi uptrend. Tanda Pak ya, indikasi dari downtrend jadi uptrend, betul ya Pak? Nah, kemudian kita kalau ke depannya kita prediksi dia mau naik, maka lebih baik kita ambil posisi buy. Betul Pak ya? Kalau kita tahu ya harga misalkan mobil misalkan atau harga emas saat ini misalkan adalah 1 juta, kita tahu ke depannya jadi 4 juta, kita beli sekarang Pak. Gitu ya. Oke, kita perhatikan. Tapi kita mau beli di harga diskon. Kita dibantu dengan Fibonacci retracement. Draw Fibonacci retracement, klik kiri. Kita tarik dari harga yang terendah, low, ke harga yang tertinggi, high. Oke, maka ada muncul level-level, Pak. Nah, kita mau buy di harga diskon. Buy-nya misalkan mulai dari Fibo 50. Di 618 boleh, 70,5 boleh, 78,6 boleh, mendekati 100 juga boleh, ya. Tapi kan kita nggak tahu dia sampai 50 doang atau sampai 78,6, kita nggak tahu. Kita hanya prediksi ya setidaknya kita dapat cari harga diskon, ya. Kita nggak tahu nih diskonnya sampai mana, tapi mulai diskon itu 50, ya. Mulai diskon 50. Oke, Pak. Mulai diskon itu 50. Kita warna ungu. Oke, kita buy di situ ya, Pak. Stop loss kita di bawah low. Ya, di bawah low ini kenapa? Berarti kalau dia udah lebih daripada 100, itu masih cenderung turun. Itu namanya break of structure. Masih turun-turun ya. Jadi kita
batasi low-nya di bawah 100, Fibo 100 maksudnya ya. Oke, take profit kita tandain di atasnya. Misalkan 1:1 dengan loss-nya. Ini juga mungkin level-level tertinggi sebelumnya bisa jadi patokan. Kita pasti kasih warna hijau, gitu ya Pak. Oke, perhatikan ya Pak. Ini kan belum aktif. Saya FNO12. Ke depan kita nggak tahu harga mau kemana. Ya, tidak seorang pun tahu harga ke depan mau kemana, mau naik turun ya. FNO12. Perhatikan. Oke. Aktif ya Pak. Kena kejemput ya. Sini. Aktif ya, posisi buy ya. Kelihatan ya Pak. Aktif. Oke. Nah, ini ke depannya dia ini posisi aktif kita ini, posisi beli kita, apakah kena untung, kena hijau, untung, atau kena merah, rugi. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi kita sudah pasang rencana trading plan, entry di Fibo 50, stop loss di bawah Fibo 100, take profit di level high sebelumnya. Ya, kita geser. Trading plan kita jalankan, trade your plan and plan your trade and trade your plan ya, FNF12. Perhatikan, harga naik dan kena TP Pak, profit. Ya, ini contohnya Pak. Nah, berarti transaksi kita ini profit. Jadi posisi buy kita untung Pak, untung. Cukup jelas Pak? Sebentar. Coba Bapak, maaf, Ya. tentukan kan sudah di titik tertinggi ya. Oke. Ketika kita dalam posisi keadaan harga titik tertinggi, otomatis harga kan yakin tidak bahwa itu akan turun Ya. atau nanti harga akan naik. Nah, ke depan kan tidak tahu. Tidak tahu, betul, tidak tahu. Nah, apa yang saya misalkan ambil posisi di sana, apakah ambil buy atau sell gitu. Kalau ambil buy, wah, tahu-tahu nanti malah turun gitu kan. Kalau ambil sell, malah tidak tahu kan, apa mungkin nanti malah bakal naik gitu hijaunya itu. Nggak tahu Pak. Itu Pak. Ya, Jadi tapi kita gimana cara menentukan arah masa depan gitu. ya. Meskipun dalam seperti itu. Ya, jadi bukan berarti yang kita plankan, rencana kita itu pasti profit ya Pak. Tetap ada potensi kerugian, tapi kerugian kita batasi ya. Makanya sebisa mungkin kalau kita rugi sedikit, kalau kita untung banyak Pak. Sehingga misalkan kalau rugi kita 1, untung kita 3 kali rugi, 1 kali untung masih impas Pak, gitu ya. Cukup jelas ya, gitu ya Pak. Oke. Nanti untuk detailnya Pak, ini kita udah jam 5 nih ternyata. Ya, untuk detailnya Bapak nanti kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Tapi poinnya ini kita bisa cari harga buy. Kalau dia mau uptrend kita cari buy. Kalau dia downtrend kita cari untuk posisi open sell. Gitu ya Pak. Ya, makasih pencerahan. Iya. Oke. Mungkin kita close dulu ya Pak untuk detailnya. Oh, atau lanjutannya lebih detail lagi boleh join Pak di Java Global Future. Nanti kita bisa bahas detail sampai daging-dagingnya. Oke Pak, silakan. Ada ya. Kenapa? Maaf. Ada grup trading Ada Pak. Nih. Ada komunitasnya Pak. Kalau Bapak join, nanti ada komunitasnya. Sama-sama kita di situ bahas tentang trading setiap harinya Pak. Silakan join ya Pak ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Bella. Mbak Bella. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah menjelaskan materi menentukan arah tren di market forex dan gold. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hari ini udah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu yang belum join di Java,
Yuk join sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nah, untuk Bapak Ibu yang udah join nanti ada private coaching, ada layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Bapak Ibu juga bisa nonton video edukasi kami di YouTube channel Java Global Features. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat tradingnya dan jangan lupa join lagi di webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Salam profit. Salam profit. Terima kasih. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.